Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Nuraini dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan materi biologi tentang bahaya nafza. Saya di sini ditemani rekan saya. Halo. Perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Kasih dari kelas 11 IPA 1. Baik, kami di sini akan menjelaskan materi nafza. Yang pertama, pengertian nafza. Yang kedua, contoh nafza. Yang ketiga, ciri-ciri pengguna nafza. Yang keempat, bahaya nafza. Dan yang kelima, kesimpulan. Oke. Bahaya nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pendahuluan. Yang pertama, pengertian nafza. Kedua, pengertian narkotika. Ketiga, pengertian psikotropika. Keempat, pengertian zat adiktif. Yang kelima, contoh nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang keenam, ciri-ciri pengguna nafza. Dan 7, bahaya nafza. Dan ke-8, kesimpulan. Yang pertama, pengertian nafza. Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, baik zat alami atau sintetis. Nafza dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ketiga istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Kedua, pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, pengertian psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Yang keempat yaitu pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau bahan lainnya yang bukan narkotika atau psikotropika yang mempunyai pengaruh pada kerja otak dan bisa menimbulkan ketergantungan. Yang kelima, contoh nafza. A. Narkotika. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya paling tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah heroin, ganja, kokain, morfin, dan opium. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah benzetidin, petidin, dan betametadol. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya. B. Psikotropika. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu psikotropika golongan 1 merupakan psikotropika dengan daya adiktif yang paling kuat. Belum diketahui manfaat untuk mengobati dan sedang diteliti manfaatnya. Contohnya LSD, MDMA, STP, dan ekstasi. Psikotropika golongan 2 merupakan psikotropika dengan daya adiktif kuat dan juga berguna untuk pengobatan serta penelitian. Contohnya adalah metamfetamin, amfetamin, dan mekualon. Psikotropika golongan 3 merupakan psikotropika dengan daya adiktif sedang dan juga bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah Lumibal, Flunitrazepam, dan Buprenorphina. Psikotropika golongan 4 merupakan psikotropika yang mempunyai daya adiktif ringan dan juga bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam atau BK, Modadon, Dumolid, dan diazepam. Yang selanjutnya, zat adiktif. Contohnya rokok, minuman beralkohol yang mengandung etanol, etil alkohol yang berfungsi menekan susunan saraf pusat, dan jika digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika, maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A, kadar etanolnya 1-5%, golongan B, kadar etanolnya 5-20%, golongan C, kadar etanolnya 20-45%. Yang inhalasi adalah gas hirup dan solvent atau zat pelarut mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagainya. Tembakau. Tembakau adalah zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak yang digunakan di masyarakat. Oke, baik. Yang keenam yaitu ciri-ciri pengguna nafza. A.
Narkotika. Berbagai ciri pengguna narkotika secara fisik yaitu 1. Terlihat selalu lelah. 2. Mengalami perubahan berat badan yang drastis. 3. Mata yang terus merah. 4. Memar atau infeksi akibat penggunaan jarum suntik. 5. Tubuh yang bergetar atau mudah merasa gugup. 6. Penurunan terkait kebersihan. 7. Penampilan fisik yang tidak terawat. B. Psikotropika. Orang yang menggunakan zat psikotropika dapat terkenali dengan memperhatikan ciri-ciri fisiknya yaitu 1. Badannya lemas dan tidak bertenaga. 2. Mukanya pucat dan tubuhnya kurus. 3. Tubuhnya menggigil disertai dengan teriakan histeris. 4. Rambut dan giginya rontok. Yaitu selanjutnya C. Zat adiktif. Berbagai ciri pengguna zat adiktif antara lain sebagai berikut. 1. Hilangnya kepercayaan diri. 2. Kehilangan nafsu makan. 3. Lamban kerja. 4. Menghayal. 5. Sulit berkonsentrasi. 6. Cenderung menyakiti diri. 7. Banyak bicara. Yang ketujuh, bahaya nafja. A. Narkotika. Selain kesehatan fisik menurun, narkotika berdampak langsung pada kesehatan mental jangka panjang pada penggunanya. Penyalahgunaan obat-obatan berdampak pada perubahan fungsi dan struktur otak yang mempengaruhi kognitif atau sulit berkonsentrasi, tidak bergairah, tidak termotivasi, dan perilaku pecandu. B. Psikotropika. Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah. C. Zat adiktif. Bahaya efek jangka panjangnya, ketergantungan, masalah kesehatan mental atau depresi, ansietas, meningkatkan risiko kanker, malnutrisi, masalah jantung dan hati, kerusakan otak, dan risiko diabetes. Baik, jadi kesimpulan dari nafja adalah penyalahgunaan narkoba atau nafja khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, marilah kita menghindari nafja. Mungkin itu saja materi tentang bahaya nafja. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Sebelum mengakhiri acara ini, kami mempunyai pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.